Perkembangan kasus operasi tangkap tangan proyek jalan di Sumatera Utara kini menyasar para pejabat dinas PUPR di sejumlah daerah. KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal hingga kantor dinas PUPR setempat. Selain menyita sejumlah dokumen penting, KPK juga turut serta membawa Kadis PUPR berinisial EH. Usai menggeledah lebih dari 3 jam, petugas KPK keluar dari rumah pribadi Kadis PUPR Mandailing Natal di Jalan Pilar, Panyabungan pada Jumat malam. Petugas KPK keluar dengan membawa sejumlah dokumen penting dalam 3 koper. Selanjutnya, petugas KPK juga menggeledah kantor dinas PUPR Mandailing Natal untuk mencari sejumlah bukti dugaan keterlibatan PUPR Madinah dalam OTT proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara. KPK juga membawa serta Kadis PUPR Mandailing Natal EH, namun statusnya belum diketahui apakah masih sebagai saksi atau akan turut dibawa serta ke Gedung Merah Putih Jakarta. Tersiar kabar Kadis PUPR Mandailing Natal terseret dalam kasus OTT proyek jalan di Sumatera Utara. Lantaran selama ini salah satu pelaku yakni Direktur PT Dalihan Natolu Group kerap memenangkan proyek di Dinas PUPR Mandailing Natal. 2 senjata api jenis Beretta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis Beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan Hanjaya Tiopan mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang mau izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandailing Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pucuk senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu,
tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memberikan jeda waktu 2 hingga 2,5 tahun antara pemilu nasional dengan pemilu lokal dinilai berpotensi menimbulkan masalah. Mantan Ketua MK yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan potensi masalah tersebut adalah dalam masa transisi pemilihan anggota DPRD, di mana belum ada peraturan yang mengatur pengganti anggota DPRD yang habis masa jabatannya. Yang isinya bahwa pemilihan lokal itu diselenggarakan 2 tahun atau 2,5 tahun paling lambat sesudah pemilihan tingkat nasional, itu menjadi problem. Karena apa? Problemnya kalau menunda pemilihan gubernur, bupati, wali kota 2,5 tahun, ya bisa diatasi dengan mengangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, bukan hasil pilihan. Tunggu setengah tahun. Tapi kalau DPRD tidak bisa pakai penjabat. Tidak ada penjabat DPRD. Nah itu kan jadi problem, gimana ini ngaturnya. Penjabatnya partai yang menganggap MK ceroboh. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh MK ini menimbulkan masalah, kerumitan tata hukum kita. Tapi tentu itu ada jawabnya. Masa transisi yang rumit itu harus diatur dengan undang-undang. Artinya tentu ada pembuatan undang-undang baru. Soalnya kalau undang-undang DPR lagi-lagi tidak mau menyebut, jadi masalah. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran, Khamenei, akhirnya muncul ke publik. Sindo Malam segera kembali. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akan. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline.